Shalom, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah hari ini, kita mensyukuri kasih setia Tuhan dalam hidup kita, anugerah Dia sungguh heran, sungguh besar dalam hidup kita. Kami diselamatkan bukan karena kebaikan dan hasil usaha kami. Engkau yang memberikannya kepada kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu yang akan sanggup mengubahkan kami. Pemikiran kami, seluruh hidup kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu, biarlah setiap, Tuhan, perkataan dari Engkau sendiri, itulah yang akan terus mengubahkan hidup kami. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan, kami mau naikkan kepadamu dari segenap hati kami. Dan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami akan sambut dengan hati yang terbuka, sebab Engkau sendiri ya Tuhan yang sudah terus-menerus melembutkan hati kami. Kami mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi Allah telah mengurapi dan telah mengutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sungguh betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Saudara dengarlah sangkakala, ini tahun pembebasan bagi kita. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun
gelap sekelilingku. Kau terbit bagai terang fajar, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang fajar, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, ku dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim
seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan selama seminggu ini Bapak. Untuk setiap kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kalau Tuhan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan kami tidak saling bertatap muka Tuhan, kami melakukan ibadah secara online Bapak. Tetapi itu tidak akan mengurangi Tuhan rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, menyimpannya dan mau melakukannya. Kami serahkan Tuhan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita, walaupun masih secara online, tapi itu sama sekali tidak menghalangi kehadiran Tuhan di tengah ibadah online kita. Dia Allah yang bisa hadir di mana-mana, Dia hadir di gereja, di tempat ini saat kita membuat rekaman, Dia hadir juga di rumah saudara masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini dengan satu tema atau judul adalah Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Sebagai ayat emasnya, satu ayat saja kita akan baca bersama di dalam Amsal Soleman 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tuhan dalam bahasa Ibraninya dipakai kata Yehova. Bagi kita yang hidup dalam masa perjanjian baru, nama Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa perjanjian lama ada banyak nama Tuhan yang dipakai, tapi semuanya sebenarnya mengucurnya ya di dalam nama Yesus, begitu ya. Yang nama depannya Yehova ada 33. Yehova Jireh, Yehova Rafa, ya, Yehova seterusnya ada. Yang nama depannya El ada 17. El Shaddai dan sebagainya. Yang nama depannya Elohim ada 7. Jadi semuanya ada 57. Tapi sebenarnya 57 ini dalam perjanjian lama itu mengucurnya Yesus Yehova Jireh, dia Yehova Rafa, dia Allah El Shaddai dan lain sebagainya. Tapi ini dalam perjanjian lama, nama Yesus belum secara gamblang tegas dikatakan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus dan sebagainya gitu ya. Jadi kita akan melihat itu. Menurut almarhum Bapak Pendeta Dr. Theophilus Karunia Jaya atau zaman beliau hidup
terkenal dengan Umte Kokjai, dalam karya buku rohani yang ditulisnya dengan judul Nama Allah, ada 57 nama Allah di dalam Perjanjian Lama. Semua nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama dengan kapasitasnya masing-masing hanya dapat diwujudkan di dalam satu nama saja bagi kita yang hidup dalam Perjanjian Baru, yaitu nama Yesus. Nama-nama itu sesuai dengan berbagai kapasitas dan kemampuan Allah yang maha dahsyat dan adikodrati sebagai Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan dan menciptakan segala sesuatu dengan cara-cara yang sangat ajaib dan spektakuler. Bahkan dari tidak ada menjadi ada, dirangkaikan dengan peristiwa-peristiwa terkait yang terjadi di dalamnya. Ya. Jadi mungkin satu nama saja yang kita akan bahas. Yehova itu adalah Tuhan. Ya, El Shaddai Allah, Maha Kuasa. Nanti ada 3 kelompok bagian dari 57 nama itu ya. Jadi, tapi pagi hari ini saya ingin bicara satu, yaitu Yehova Yireh, Tuhan yang mengadakannya. Ini saya ambil dari buku yang ditulis almarhum beliau, Umte Kokjai. Ini zaman hidup, saudara-saudara, dia hamba Tuhan yang Tuhan kasih karunia kecerdasan yang luar biasa, sehingga di kalangan kami GPDI tua muda itu mengenal beliau sebagai profesor, dan jabatan beliau semasa hidup adalah di samping gembala GPDI di Semarang, beliau adalah anggota Majelis Pusat yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan, ya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada beliau ya. Waktu saya sekolah Alkitab di Cianjur 88 sampai 90, beliau salah satu guru yang kami senang kalau beliau ngajar gitu. Salah satu guru yang memang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan mungkin waktu ibu gembala istri saya sekolah juga, beliau juga salah satu guru ya. Oh tidak? Iya. Ya pokoknya itu yang saya tahu tentang beliau. Ya. Ya. Jadi Yehova Yireh salah satu nama dari 57 nama. Tadi yang Yehova itu ada 33 ya menurut buku karangan beliau. Ini saya bawa. Tapi supaya kita fokus mempelajari firman Tuhan, jadi satu nama. Nextnya kalau Tuhan kehendaki tentu nama-nama yang lain yang akan diberitakan. Coba kita lihat gambarnya dulu. Saya ingin tanya saudara semua yang di rumah juga, saya harap mau menjawab. Ya saya akan bersukacita sekali kalau ada yang mau menjawab, japri aja ke saya. Jangan di grup WA keluarga Cigereleng, nanti orang pada nyontek kalau jawabannya benar. Ini kira-kira gambar tokoh siapa di Alkitab dalam peristiwa apa? Apa Bu Gembala? Abraham? Abraham yang bagaimana? Abraham, betul Abraham, 100 buat Ibu Gembala, tapi Abraham yang bagaimana? Ada domba, Abraham pegang pisau, ada juga Ishak ya. Di studio ini di gereja yang jawab Ibu Gembala 100 poinnya. Ya yang di rumah saya harap juga tetap gambar menjawab ya, kejapri aja. Ya saya akan menghormati itu ya, merasa dihiburkan juga dengan jawaban saudara. Yehova Yireh Tuhan yang mengadakannya, apa hubungannya dengan peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak? Ya. Abraham, bapak segala orang percaya, yang pertama mencetuskan nama Yehova Yireh dengan peristiwa yang terjadi, Kejadian 22 ayat 14. Saya bacakan saja dengan cepat, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan,
firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikukalnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham disuruh Allah mempersembahkan Ishak, anak tunggal kesayangannya yang akan menjadi warisnya. Dan saya kira ketika Ishak bertanya ini, tentu hati Abraham sebagai seorang ayah secara manusia mungkin menangis dan hancur. Padahal yang harus dipersembahkan bukan kambing domba, kita sudah tahu cerita ini, tapi Ishak anaknya. Tetapi perhatikan ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan. Tadi Yehova Yireh, Tuhan yang mengadakannya. Kata mengadakannya itu kan dari tadinya tidak ada menjadi ada lewat peristiwa itu. Anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Padahal yang harus dipersembahkan adalah Ishak. Tapi Abraham dengan iman yang luar biasa, dengan pemahaman akan Tuhan yang luar biasa, dia bilang Allah yang akan menyediakan. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham sungguh-sungguh dengan ujian Tuhan yang memang harus Ishak itu harus disembelih, dikorbankan sebagai korban kepada Allah. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan main-main. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Kata Tuhan di sini menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini satu gambaran. Kalau di atas gunung itu lebih dekat ke langit lah, itu satu gambaran bahwa kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Yesus yang Yehova Yireh akan menyediakan. Bahkan sekali menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu arti kata Yehova Yireh, Tuhan yang mengadakannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ayat 8, Allah yang menyediakan. Itu dalam bahasa Ibrani dipakai Elohim Yireh. Elohim salah satu nama Allah juga. Elohim itu ya nanti kalau kehendak Tuhan kita akan kupas juga Elohim. Elohim itu Allah yang majemuk tapi tunggal, Allah yang maha kuasa, Allah yang majemuk tapi tunggal. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ dipakai kata Elohim. Jadi ketika menciptakan langit dan bumi, Allah Elohim, yang artinya juga majemuk tetapi tunggal. Jadi sejak awal bicara tentang Trinitas Allah, Elohim ini. Oke, ya. Saya tidak bicara itu. Jadi ini sekedar ini saja. Ayat 14-nya Tuhan menyediakan. Di sini dipakai kata Yehova Yireh. Abraham lah yang mencetuskan Yehova Yireh. Dalam peristiwa ini Tuhan menyediakan. Dan ternyata kan ada ketika Abraham menoleh kan ada seekor domba jantan. Karena Tuhan memang
hanya ingin menguji iman, kesetiaan, dan ketaatan Abraham kepada Allah. Tuhan menyediakan. Yehova Yireh itu sanggup menyediakan apa kalau kita bertanya, apa saja yang menjadi kebutuhan kita, apa saja yang menjadi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Yesus, Yehova Yireh, dia sanggup mengadakan segala sesuatu dari ada dan dari yang tidak ada menjadi ada. Beberapa peristiwa yang tercatat di Alkitab banyak sekali, tapi saya hanya beberapa saja. Beberapa peristiwa yang tercatat di Alkitab di mana Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada, apa yang menjadi kebutuhan umat-umat pilihannya. Ya, gambar kedua. Saya tanya lagi nih, gambar peristiwa apa ini? Ica, Ivi, istri saya nggak boleh jawab karena terlibat dalam kurang apa? Oh, jadi harusnya gambar aja tadi ya. Sebenarnya gambar dulu baru tulisan. Iya, ini gambar. Ya udah, ini dibatalkan pertanyaan ini. Ya, harusnya gambar dulu baru tulisan ya di PowerPoint-nya ya. Iya. Tadi saya bilang gambar dulu. Iya. Ya, Tuhan sanggup mengadakan jalan raya kering di tengah laut Kolsom yang terbelah oleh kuasa Allah. Kita sudah tahu peristiwa ini, makanya nggak usah dibaca ayatnya. Kalau yang mau baca nanti dikeluarkan pasal 14. Ya, kita sudah tahu bagaimana ketika keluar dari penjajahan perbudakan di Mesir dengan dipimpin Allah, di tengah jalan ada laut Kolsom yang membuat mereka tidak bisa menyeberang, dan di belakang tentara Firaun bersama Firaun itu mengejar. Tetapi ketika mereka berseru-seru, mereka datang berlari kepada Allah Yehova ya. Kita lihat luar biasa, Allah membuat sebuah jalan raya yang sampai sekarang nggak pernah ada. Satu jalan raya yang luar biasa dan tidak mungkin ada dan tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Mungkin bisa, tapi manusia mungkin ada benteng seperti itu. Ini tidak ada benteng, air itu hanya kuasa Allah yang memungkinkan. Satu jalan raya yang luar biasa, mereka butuh menyeberang, dan Allah kasih satu jalan raya yang paling hebat sepanjang masa, di mana dinding-dindingnya ada air laut yang tidak bisa saudara membuat jalan kering di mana bangsa Israel lewat, menyeberang dan selamat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini Yehova Yireh. Allah sanggup mengadakan kebutuhan mereka pada waktu itu adalah butuh jalan keluar untuk lari daripada kejaran Firaun. Dan kita tahu juga ketika tentara Firaun mengejar, mereka menjadi sangat ketakutan karena roda-roda kereta, kaki kuda mereka menjadi sangat berat, dan kita tahu semua yang mengejar akhirnya binasa di laut itu. Ini sekarang yang ketiga. Saya mau gambarnya dulu, bisa enggak? Coba ini gambar peristiwa apa? Yang di studio, anak-anak muda dulu deh. Di rumah tolong jawab juga ya. Ini gambar peristiwa apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa kek? Oh betul, 100 buat kek ya. Betul sekali ya. Bangsa Israel memunguti mana. Tuhan mengadakan roti dari langit untuk menjadi makanan bagi bangsa Israel di padang gurun. Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Ini saya akan bacakan saja. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat Tuhan ini dengan kelaparan.
Mereka butuh makanan. Dan karena saking laparnya mungkin jadi marah, bersungut-sungut kepada Musa. Dan lebih baik mereka bilang mati aja kalau gitu, ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak orang mengalami seperti itu, pesimis yang menjadi luar biasa sehingga akhirnya pengen mati aja. Nabi Elia juga pengen mati aja, pernah, gitu ya. Mungkin kita juga pernah, saya juga pernah. Rasanya kayak ini mati aja deh. Pesimis banget ya. Khotbah kemarin kan harus optimis di dalam Tuhan. Ya, banyak peristiwa yang lain juga. Ini saya hanya catat ayatnya. Di 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 11. Itu saya tidak catat di situ, tapi saya katakan saja. Tuhan mengadakan guru dan guntur yang hebat sehingga orang Filistin lari ketakutan dan dikalahkan di hadapan Bani Israel. Bani Israel butuh pertolongan, sedang terdesak, butuh perlindungan Tuhan, butuh juga perlindungan Tuhan yang luar biasa, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan mengadakan yang dari tidak ada yang menjadi ada, tiba-tiba ada suara guru dan guntur yang hebat, sehingga bangsa Filistin lari ketakutan. Jadi saudara catat saja ayat ini di 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 11 ya. Nanti kalau pengen tahu seperti apa sih, saya sengaja tidak cantumkan supaya saudara jadi selesai mendengar firman Tuhan pagi hari ini cepat-cepat cari ya. Seperti apa peristiwanya. Demikian juga dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan 7 dan masih banyak lagi ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 2 Raja-Raja 7 ayat 6 dan 7, Tuhan mengadakan suara beberapa kata yang gemuruh dan beberapa kuda sehingga tentara Syam lari tunggang langgang. Ketika bangsa Israel butuh perlindungan Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu yang nggak mungkin dari tidak ada. Suara gemuruh sangat kencang seperti gemuruh pasukan berkuda dan orangnya berjalan dan akhirnya musuh-musuh itu lari tunggang langgang dengan sendirinya. Bangsa Israel tidak berbuat apa-apa. Ada ayat berkata di dalam diam dan ketenangan, di dalam diam dan percaya, disitulah kekuatanmu, disitulah kemenangan. Karena kita punya Yehova Yireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, apapun yang menjadi kebutuhan kita. Di sini ada beberapa contoh. Kebutuhannya berbeda-beda, tapi Yehova Yireh selalu menyediakannya. Ini menara yang kuat ya, menara yang kuat yang luar biasa. Kita lihat lagi Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan, saya kasih kurung di sini Yesus karena di Perjanjian Baru kan nama itu sudah diberitahu Tuhan adalah Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di mana hanya ada keselamatan di dalam nama Yesus. Nama di mana segala bangsa, segala lutut akan bertekuk lutut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan. Amsal 25 ayat 26. Jadi karena nama Tuhan itu nama yang kuat, bahkan menurut saya pribadi bukan kuat, tapi sangat kuat gitu kan, maha kuat. Karena Allah itu Allah yang maha. Bagian berikutnya, nama Tuhan Yesus adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara dan saya, seluruh umat Kristen di seluruh dunia ini, apakah kita sudah menjadi seperti ayat ini? Yesus itu, nama Tuhan itu menara yang sangat kuat. Dalam salinan yang lain, versi yang lain, nama Tuhan itu bangunan-bangunan yang kuat. Versi yang lain juga, nama Tuhan itu kota benteng yang kuat. Sudahkah dan menjadi kebiasaan kitakah kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus ketika menghadapi masalah apa saja, kita kesanalah kita berlari dan ia menjadi selamat. Saya ingin kita katakan ini sama-sama. Kesanalah kita berlari dan menjadi selamat. 1, 2, 3.
Kesanalah kita berlari dan menjadi selamat. Apakah ini sudah menjadi warna kehidupan kita tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap saat, kapanpun, dimanapun? Kita sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan berlari. Di sini tidak dipakai kata jalan. Berlari artinya begitu menyadari detik itu kita menghadapi sesuatu, kita segera berlari. Detik itu juga kalau bisa segera berlari. Segera berlari kan nggak alon-alon kasar kelakon. Ya, yang penting santai lah. Enggak. Waktu itu sedikit waktu yang kita tunda-tunda itu bisa cukup memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk mengganggu pemikiran kita, sehingga damai sejahtera dalam hidup kita itu hilang. Kesanalah orang benar berlari. Ini harus menjadi bukan nggak boleh curhat sama hamba Tuhan atau anak Tuhan, teman, atau kalau di medsos grup-grup yang memang satu iman gitu kan, it's okay lah. Tapi menurut saya tetap langkah pertama harus selalu Yesus. Itu harus menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi kebiasaan saleh kita. Salah satu kebiasaan saleh kita adalah berlari kepada Yesus, menaruh perlindungan kita yang kuat, yang sanggup memberikan perlindungan, dan tidak hanya perlindungan tetapi solusi pada waktunya. Karena sekarang ini saya pernah baca beberapa kali ada anak-anak Tuhan curhat masalahnya, ceritakan semua di medsos, entah di WA atau Facebook, ada yang di Facebook juga, dan status settingan media sosial dia itu settingan untuk publik, kan bisa disetting itu untuk tertutup, kalangan tertutup, mungkin grup yang dimana cuman ada anak-anak Tuhan. Kan ada grup juga di dalamnya juga mereka yang belum satu iman dengan kita. Dan itu bisa menjadi masalah. Mari kita lihat di Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Bukan jadi berkat mengalirkan air yang bersih dari surga, tetapi ketika curhat masalahnya, kekhawatirannya, kebimbangannya, dengan tidak berhikmat di medsos, apalagi di Facebook yang publik. Saya juga ada media Facebook di publik, di Facebook ya, di media sosial. Saya selalu publik, saya setting bukan tertutup, karena saya ingin juga memberitakan firman Tuhan lewat media sosial Facebook yang saya punya. Jadi hati-hati sekarang ini bisa menjadi banyak masalah, apa-apa curhatnya di sini banyak, dan itu adalah anak-anak Tuhan. Berlarinya bukan kepada Tuhan, pada Tuhan menara yang kuat, berlarinya ke Facebook. Ini menjadi Tuhan yang menyenangi Tuhan Yesus dalam akhir zaman ini. Kemajuan teknologi ini ya sisi negatifnya itu. Apa-apa gitu kan, Tuhannya di sini, apa-apa gini, bangun tidur juga buka HP dulu, tik 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 tik, kadang seperti itu. Wah, pesan dari siapa ya yang masuk? Nanti akhirnya waktunya tersita, bangun tidur pagi harusnya mungkin datang kepada Tuhan dulu, tersitakan dengan itu tanpa disadari. Dan banyaklah seperti itu. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang benar yang memang mau berkenan kepada Tuhan. Sebab jadi orang benar saja tidak cukup. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tetapi orang benar itu kan harus bertumbuh. Orang benar yang hidupnya tidak bercela, seperti salah satu contohnya kan Nuh. Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Ya, tapi saya nggak bicara itu, jadi saya tidak ini. Amsal 30 ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Setiap binatang kalau saudara perhatikan punya alat pembelaan sendiri-sendiri, ya kan? Kayak cumi-cumi, ya dia juga lemah.
tapi dia punya tinta yang ketika mau dimangsa dia keluarkan tintanya dan pemangsanya menjadi gagal. Tapi ada banyak binatang yang punya senjata untuk membela diri. Ya seperti ular, binatang ular yang kecil, senjatanya adalah ketika menggigit racun. Ya kan, senjata yang lain mungkin taring, harimau, macan, serigala dan sebagainya. Serigala bahkan diberi suara yang melolong-lolong yang membuat ketika segerombolan serigala melolong-lolong itu mangsanya menjadi takut. Tapi pelanduk atau kelinci hutan, pelanduk ini kelinci hutan, dikatakan firman Tuhan bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di atas di bukit batu. Bukit batu kita tahu gambaran Yesus. Dia tahu di mana dia berlindung di sebuah menara yang kuat, di sebuah kota yang kuat bagi dia adalah berlindung di balik batu. Ketika dia masuk ke gunung batu, di bukit batu, rumahnya di situ. Pemangsa apapun tidak bisa memangsa dia. Dia binatang yang lemah. Dia punya naluri. Pokoknya kalau ada mangsa, dia tahu jalan kemana bukit batu dia dibangun rumah. Pokoknya ketika dia mau dimangsa, dia akan segera berlari. Kita sebagai orang benar juga harus seperti itu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Ini harus menjadi, sudahkah kita menjadi orang benar yang segera berlari hanya kepada Yesus ketika sedang menghadapi persoalan apapun? Segera berlari hanya kepada Yesus. Segera berlari kepada Yesus harus menjadi naluri rohani kita. Kita binatang itu punya naluri, ketika berbahaya dia sembunyi. Pelanduk juga seperti itu. Sudahkah itu menjadi naluri sehingga begitu detik itu kita menghadapi masalah besar kecil di pikiran atau di mana saja, langkah pertama berlari kepada Tuhan. Detik itu juga berlari kepada Tuhan. Mungkin ketika kita di perjalanan di satu tempat yang ramai tidak memungkinkan kita mungkin berdoa, kita bisa berkata-kata sendiri, kita bisa dalam hati berlari kepada Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan menerima itu. Karena dia Yehova Jireh yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan segala keperluan kita pun dia sanggup mengadakannya. Yehova Jireh juga menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau saya mengenang dari masa lalu waktu masih muda sampai hari ini, itu yang terjadi. Yehova Jireh, dia sanggup mengadakan apapun yang kami butuhkan. Dari tidak ada menjadi ada. Mungkin saya mau cerita sedikit. Mungkin belum pernah seingat saya belum pernah saksikan ini, walaupun itu hidup saya berapa puluh tahun yang lalu. Di sini mungkin seingat saya juga belum, di seorang juga belum. Saudara, waktu saya ke sekolah Alkitab tahun 88, berarti 32 tahun yang lalu, saya pada waktu bekerja dan ayah saya sudah tidak lagi buka bengkel mobil, sehingga saya juga menjadi penopang dari kehidupan almarhum papi mami saya dan adik saya yang kecil. Waktu saya berangkat ke sekolah Alkitab, sempat timbul kekhawatiran, nanti bagaimana? Ayah saya sudah tidak bekerja, nanti bagaimana mereka hidup? Sementara walaupun saya tidak menanggung 100%, tapi yang saya ingat separuh gaji saya itu kalau saya kerja, saya berikan untuk menghidupi kedua orang tua saya dan adik saya. Jadi ketika saya berangkat ke sekolah Alkitab, memang saya sudah lupa lagi ya berapa jumlahnya. Pokoknya saya sisihkan tabungan masa saya kerja itu, sebagian orang tua, sebagian lagi saya bawa ke Cianjur, dan kemudian saya bayarkan uang sekolah selama 9 bulan, saya bayar penuh, masih ada sisa uang. Tapi sisa uang itu kemudian di sekolah Alkitab kita digembleng, ya harus murah hati, harus memberi. Saya masih bawa cukup sisa uang banyak dari Agustus sampai November, sehingga saya belajar memberi. Sampai kira-kira memasuki bulan Desember, uangnya sudah habis. Tapi saya mengalami
mengalami bagaimana saya memberi, tapi sepanjang bulan Desember itu tidak ada teman yang memberi kepada saya, termasuk yang ditolong. Tapi itu sebuah proses lah, nggak masalah. Singkat cerita, ya kan, saudara, selesai kelas 2, kelas 1 tahun 88, selesai kelas 2 tahun 90, menikahlah dengan istri yang saya sekarang, istri saya yang dulu juga. Jujur saudara, waktu menikah saya baru selesai banget kelas 2, nggak punya uang. Uang saya kan udah habis pada waktu kelas 1 itu bulan Desember. Jadi saya menikah, ini saya jujur, saya tidak beli bantal satu pun tidak. Tapi itulah dia Yehova Yire, Yesus Yehova Yire, yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada, bahkan cukup, bahkan berkelebihan kalau kehendak Tuhan. Waktu saya di sekolah, ayah saya kesaksian. Pada waktu itu, waktu saya sekolah Alkitab, ayah saya belum terima Tuhan, dia ateis. Dia terima Tuhan ketika saya selesai sekolah, dan beliau ini menjadi jemaat yang pertama saya baptis. Jadi saya bersuka cita, waduh, Tuhan kasih penghiburan luar biasa. Yang dibaptis pertama saya dalam pelayanan adalah ayah sendiri. Tapi yang mau saya ceritakan bahwa ayah saya kemudian berkata demikian, nih papi belum pernah dapat berkat Tuhan sebanyak ini. Selama 2 tahun kamu sekolah belum pernah papi dapat berkat sebanyak ini. Dia bilang begitu. Entah gimana, saya sudah lupa ya. Tapi perkataannya saya tidak lupa itu. Baik waktu dia kerja, waktu saya kerja, kasih jaminan, dia berkata belum pernah dapat berkat sebanyak ini. Itu menjadi sukacita kekuatan saya. Ketika kami sudah menikah, sudah melayani lagi, langsung menikah bulan Juni kan, pulang ke Cianjur udah melayani lagi, udah dapat berkat dari Tuhan. Berkat yang seperti itu tidak pernah ada lagi, saudara. Nggak pernah ada lagi. Karena Tuhan berkati lewat kami yang sudah bisa memberi berkat. Dia Yehova Yire. Ketika anak-anak sekolah kami nggak punya duit untuk uang kuliah mereka, jujur nggak punya duit. Makanya nggak ada yang langsung masuk universitas kan. Isa setahun kemudian setelah kerja dulu, itu cara Tuhan. Yehova Yire. Tuhan membiarkan, harusnya lulus SMA nggak bisa ngajar tuh, ya kan? Tapi ini anugerah Tuhan lah, lewat gracia bisa ngajar, ya bisa dapat uang. Demikian juga Ivi 2 tahun, kalau nggak salah. Irin juga setahun sudahnya. Kami udah nggak punya duit untuk biaya kuliah, ya untuk bantu uang pangkal pada waktu itu ya masih bisa mungkin. Tapi Yesus Yehova Yire, Allah kita Yehova Yire, yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau diceritakan panjang saudara, saya hanya mau singkat bahwa sampai hari ini dia tetap Yehova Yire bagi kami. Bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi saudara dan semua. Kalau kita belajar, setiap ada masalah mari datang kepada menara kuat kita, yaitu di dalam nama Yesus. Kita harus berlari, harus bersegera, jangan lambat-lambat, jangan menunda-nunda. Kita datang kepada Tuhan, kita mungkin datang ke sana kemari dulu kepada orang-orang dan akhirnya waktunya tertunda. Secepat mungkin, karena itu harus menjadi, saya katakan harus menjadi naluri rohani. Orang benar itu, kesanalah ke menara yang kuat itulah. Orang benar itu berlari, artinya berlari kan nggak lambat-lambat. Seringkali kita lambat-lambat dan masalah menjadi semakin rumit dan krusial. Ketika kita ada masalah, berlambat-lambat datang kepada Yesus. Ini harus otomatis, nggak usah dipikirin lagi. Ya kalau nggak memungkinkan kita berdoa karena kita lagi nyuping, ya sambil nyuping di dalam roh dan kebenaran kita bisa datang kepada Tuhan. Dan dikatakan kan, dan ia menjadi selamat. Haleluya. Menara kuat kita adalah Yesus Kristus. Ketika kita berlari kepadanya. Nah kan saya kadang-kadang suka dengan lagu-lagu, bukan kadang-kadang, setiap lagu itu punya kelebihan masing-masing. Lagu yang rohani sekarang punya kelebihan masing-masing. Musiknya luar biasa, kata-katanya indah. Lagu-lagu yang lama sederhana, kata-katanya juga mungkin cuma 3 kunci. Jadi saya ingat istri saya itu kalau main musik selalu 3 kunci ya, tapi pede, optimis luar biasa itu.
Ya, tetap optimis. Karena di dalam Tuhan semuanya tidak menjadi sia-sia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita coba nyanyi satu lagu, kalau masih ingat. Hanya aku bisa lari. Hanya, nggak usah musik, nggak apa-apa. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya aku bisa lari kepadanya. Jadi sekali lagi itu, ketika ada masalah, segera berlari kepada Yesus harus menjadi naluri kita. Naluri itu kan artinya udah langsung spontan, gak usah mikir lagi. Detik itu kita ada kegelisahan, cepat datang Yesus, jangan ditunda-tunda. Seringkali kita menunda-nunda kedatangan kita kepada Yesus, untuk berlindung pada Yesus, mencari pertolongan kepada Yesus, sehingga itu memberi kesempatan, menunda waktu di dalam Tuhan, memberi kesempatan kepada iblis untuk lebih mau menyerang dan menghancurkan kehidupan kita. Saya kira firman Tuhan di sini, dan biarlah kita minta sama Tuhan, kita punya naluri rohani untuk segera berlari kepada Tuhan, segera berlari kepada Yesus, karena itulah jalan paling aman. Jangan mau kalah seperti pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di atas bukit batu. Ketika ada mangsa, selalu naluri daripada pelanduk ini ada berlari ke gunung batu di mana dia membangun rumahnya. Dia tidak lambat-lambat, sebab kalau dia lambat-lambat dia dimangsa, dia tidak punya kekuatan sama sekali untuk melawan musuh. Dia hanya punya benteng perlindungan adalah membuat rumahnya di bukit batu dan diberi kaki yang berlari. Semoga kita semua sudah seperti itu. Hari-hari ini apapun yang terjadi, ya saudara, persoalan besar, persoalan kecil, apapun, kita mau segera berlari kepada menara kita yang kuat adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan apa yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun menjadi kebutuhan kita, dia juga memberi solusi sehingga kita berkemenangan seperti beberapa kisah tadi bangsa Israel. Ya, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu yang lama, dan lagu ini diambil memang dari ayat yang kita dengar tadi dari Amsal 18 ayat 10. Kita mau datang sama Tuhan. Mari kita yang di gereja sama-sama kita bertelut kaki Tuhan. Oh, nama Tuhan seperti bangunan yang teguh, lagu itu.
nama Tuhan. Haleluya. Oh nama Tuhan, seperti bangunan yang teguh. Oh nama Tuhan, perlindungan yang tinggi. Oh nama Tuhan, seperti tiang untuk bersandar. Orang benar kan lari kepadanya. Orang benar kan lari kepadanya. Biarlah kita menjadi seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 10. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi, tidak perlu banyak diperbincangkan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang kuat, bangunan-bangunannya yang kuat. Tidak ada yang bisa menjamah kita, baik dari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. COVID-19 yang tidak kelihatan juga tidak ada yang bisa menjamah kita. Allah sanggup melindungi kita dengan sempurna. Semua rambut kita terhitung, tidak ada sehelai rambut di kepala kita yang jatuh bukan karena kehendak Tuhan. Jadi ini ayat ini berkata kepada kita, perlindungan Allah adalah perlindungan yang sempurna. Bahkan ada ayat berkata, iblis pun tidak bisa menjamah kita. Yang tidak kelihatan itu adalah iblis tidak bisa menjamah kita. Perlindungan Tuhan, gunung batu kita, menara yang kuat kita, menara yang sempurna, yang membuat kita tidak bisa dijamah oleh musuh-musuh yang kelihatan oleh manusia, apapun itu bentuknya maupun yang tidak kelihatan. Saudara, Allah pernah membanggakan Ayub ketika berkata kepada iblis, tidak ada orang di dunia seperti Ayub yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan dan sebagainya. Kemudian iblis bilang apa? Karena engkau Tuhan menjadi pagar sekeliling Ayub, keluarga Ayub, rumah Ayub, semua dipagari Tuhan. Kekayaan Ayub yang luar biasa, yang menjadi salah seorang terkaya, orang terkaya bahkan di negeri timur, gak bisa menjamah. Kalaupun iblis bisa menjamah karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan ingin menguji iman, kesetiaan dan ketaatan Ayub. Tidak ada yang bisa menjamah kita. Karena gunung batu kita, menara kita yang kuat adalah Allah, pencipta langit bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan solusi ketika kita berlindung kepadanya. Jalan keluar yang membuat kita berkemenangan. Tuhan yang akan mengadakan dengan banyak cara yang ajaib, yang spektakuler. Kadang-kadang juga dengan cara yang sederhana. Allah itu bisa melakukan dengan apa saja. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah biar kita mau berkata bersama pada doa kita, Tuhan ajarku supaya ketika ada masalah segera berlari kepada Tuhan. Harus selalu nomor satu, segera berlari kepada Tuhan, tidak kepada manusia, apalagi curhat di grup-grup medsos yang sifatnya tidak tertutup, sifatnya publik untuk semua orang. Itu akan menjadi seperti air keruh bagi orang fasik. Biarlah kita ketika kita berlari ke menara yang kuat di dalam Yesus Kristus, ia menjadi selamat, keselamatan menjadi milik kita, menjadi milik kita dan keluarga kita dan semua orang yang ada dalam komunitas kita. Kita nyanyi sekali lagi ayat. Perlindungan yang
kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Kau sudah beritakan, bagikan kepada kami semua. Tuhan, tubuh Kristus di GPD Cikereleng ini Tuhan, ampuni kami kalau ada di antara kami ketika masalah timbul, padahal masalah itu masalah yang kecil mungkin dan biasa Tuhan, kami tidak segera berlari kepada Tuhan, kami curhat ke sana dan kemari, sehingga akhirnya hidup kami bukan mengalirkan air yang bersih, tapi air yang keruh bagi orang-orang fasik Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami selidiki hati kami Tuhan, dan kami mau mengakuinya kalau itu kami lakukan, disadari atau tidak. Tetapi selanjutnya Tuhan, dalam hidup kami setelah kami mendengar firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan, biarlah beri kami kaki-kaki rohani seperti kaki-kaki pelanduk yang ketika ada ancaman dia bersegera untuk berlari di rumahnya yang dibangun di gunung batu yang bukit batu yang kuat Tuhan. Biar itu menjadi naluri rohani. Setiap ada masalah apapun, bahkan setiap kami melihat masalah yang terjadi kepada saudara seiman kami Tuhan, oh Tuhan, kami mau segera berlari Tuhan, mencari pertolongan daripada Engkau. Sebab Engkau Yesus adalah Yehova Yire, Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apapun kebutuhan kami, soal materi, soal kesehatan, soal apapun Tuhan, karena Engkau juga Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan Tuhan. Sebab itu tolong kami semua Tuhan, biar sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini Tuhan, kami juga mau sepakat, sehati sepikir, ketika ada masalah atau tidak masalah, berlari di kaki Tuhan menjadi sebuah kesukaan bagi kami, menjadi sesuatu yang hadirat-Mu itu menjadi sesuatu yang paling indah ketika kami bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu ketika masalah kami belum Engkau selesaikan Tuhan, sudah ada ketenangan jiwa, sudah ada rasa optimistis yang tinggi buat Tuhan pasti melindungi kami dengan sempurna. Tuhan pasti menolong, memberikan jalan keluar untuk masalah-masalah kami, sehingga kami beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan Engkau akan mengarah kami di jalan kemenangan-Mu. Kami menjadi seorang anak Tuhan yang lebih daripada seorang pemenang, sehingga hidup kami dimanapun kami berada Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh Tuhan menjadi berkat buat setiap orang yang melihat bahwa Yehova Yire memang ada di dalam kehidupan kami, nyata, realita hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan anugerah dari Bapa yang telah menjadi, dari Allah yang telah menjadi Bapa kita yang kekal. Terimalah Yesus sebagai Sang Yehova Yire, Allah yang mampu mengadakan dari tidak ada di dalam hidup kita. Terimalah kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan pembelajaran dari Roh Kudus yang mengikat kita semua menjadi satu sebagai tubuh Kristus di tempat ini, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di peribadatan online next time.